Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini aktiviti kita mau bungkus buah jambu lagi ya. Untuk tahun ini yang udah kedua kali ya dia berbuah, dan hari ini full buahnya. Tuh. Hampir separuh kita sudah bungkus ya. Hari ini kita mau sambung lagi. Ini diperkirakan dari bentuk buahnya yang sudah begini mungkin mengambil masa 3 hingga 4 minggu lagi baru dia akan masak ya. Dia seperti yang kita dapat lihat sekarang pohon jambu ini berbuah plastik ya, tapi di dalam dia ada buah jambu. Yang kita belum bungkus tuh di sini. Nah, di atas atap surau ini. Nih. Ada yang sudah besar. Ada yang masih gitu. Tapi semua sudah boleh bungkus. Dia punya janggut-janggut, dia punya rambut-rambut itu sudah gugur semua. Jadi masa itulah yang paling sesuai untuk kita bungkus ya. Kita bungkus dia semasa buah ini masih kecil lagi. Jangan kita tunggu dia sudah besar sekali baru kita mau bungkus, sebab itu sudah kena sengat lah. Risiko dia disengat itu tinggi kalau kita tunggu dia sampai sebesar itu. Nah, kalau yang sebesar begini dia sudah berisiko untuk disengat. Sekalipun kita bungkus nanti dia tidak akan jadi ya, dia tidak akan cantik. Kemungkinan dia akan jadi, tapi di dalam dia akan banyak giuk, banyak ulat. Yang macam ini yang sesuai mau dibungkus nih. Di bawah pohon jambu ini saya letakkan beberapa kotak kelulut ya, untuk membantu proses pendebungaan jambu ini. Ini dia. Sini ada 2 kotak. Sana ada 2 kotak. Ini ada 1. Kelulut Lewisep jenis dress cherry. Macam mana kita yakin, kita tahu ini kelulut Lewisep jenis dress cherry? Salah satu ciri-cirinya ini corong. Dress cherry itu mempunyai corong yang besar dan panjang ya. Sama seperti ini, lebih besar daripada ukuran jempol saya ya. Bagi saya pribadi, manfaat daripada kita memelihara kelulut atau lebah di lahan pertanian ataupun kebun buah-buahan kita itu, salah satunya memang kita mau hasil madu dia ya. Kedua, sebagai agen pendebungaan. Dan yang ketiga, sebagai penghias halaman ya. Untuk memanjat pokok jambu ini sangat senang ya. Jambu yang saya sudah tanam melebihi 5 tahun nih. Sangat rindang, lihat. Ya, budak-budak, anak-anak pun boleh naik sini, panjat sendiri. Rindang dan banyak dahannya. Sebab kenapa dia begini, saya selalu buat pemangkasan ya. Nanti saya kasih tunjuk contoh dahan-dahan yang sepatutnya kita pangkas supaya dia tidak terlampau tinggi, dia akan lebih rindang, lebih rimbun, dan dia akan cepat berbuah. Dahan-dahan yang saya maksudkan tadi yang sepatutnya kita pangkas atau potong, boleh lihat sendiri ya, barisan atau jejeran dahan-dahan yang tumbuh ke atas, itulah semua yang kita kena buang. Nih so mau kena buang nih, potong di sini, pangkal dia nih, kita buat dia mengembang begitu ya. Jadi asal saja yang tumbuh ke atas kita pangkas semua, pangkas dia, jangan merasa sayang, sebab yang kita mau buah bukan batang. Kalau kita perhatikan dari atas tuh bagaimana bukaan dahan dia. Ini bukan semula jadi ya, ini saya yang pangkas sendiri sampai dia berbentuk seperti ini. Saya sisakan dahan-dahan tertentu saja. Dari pusat pangkal pokok ini, dahan itu mestilah membuka begitu ya. Jadi semakin dia keluar, tumbuh ke samping itu semakin baik, dia akan semakin rindang. Sebab bila dia makin memanjang keluar ke samping, dia semakin berat, dia akan semakin rendah dahan itu. Lihat. Nah, tidak perlu kita pakai tangga. Kita kena adjust sendiri lah ya. Dahan mana yang kita mau sisakan itu terpulang, bergantung kepada keselesaan kita. Kelulut dan pokok buah-buahan itu saling memerlukan. Pohon jambu ini atau pohon buah-buahan itu berfungsi sebagai kawasan teduhan untuk penternakan kelulut kita ya. Di samping menyediakan bekalan nektar untuk kelulut buat madu. Manakala manfaat kelulut kepada pohon buah-buahan pula, dia menjadi agen pendebungaan.
Oke lah kawan-kawan, mungkin sampai di situ saja kerja-kerja pembungkusan jambu untuk hari ini. Sebab di atas nih, di atap tadi ini sudah terlampau panas ya. Saya punya kaki pun macam kena panggang sudah rasa dia. Sambil kita buat pemangkasan dahan-dahan kecil, dahan-dahan yang sangkut ya, yang kena di atap itu, supaya daun-daun yang sudah kering, daun-daun yang gugur itu dia boleh terus jatuh nanti di tanah kalau dia kena hujan. Jangan lupa saksikan konten saya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.